Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Den Artasevi, NPM 2214131006, kelas Agribisnis C, akan memaparkan laporan praktikum biologi dengan topik herbarium. Apa itu herbarium? Herbarium berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu hortus dan botanicus, artinya kebun botani atau kebun tumbuhan. Namun berbeda dengan kebun biasa di mana semua tumbuhan yang masih dalam keadaan hidup, herbarium merupakan koleksi tumbuhan dan jamur yang sudah diawetkan baik dalam bentuk kering maupun basah. Istilah herbarium ditemukan pertama kali dalam sebuah buku tentang tumbuhan obat. Buku tersebut ditulis oleh ahli botani Prancis, Tournefort. Ia menggunakan istilah herbarium untuk menyebut koleksi tumbuhan obat yang ia awetkan dalam bentuk kering. Namun lama-kelamaan herbarium juga digunakan untuk menyebut awetan tumbuhan lainnya selain tumbuhan obat. Apa manfaat herbarium? Pertama, sebagai alat peraga untuk mempelajari tumbuhan. 2. Membantu kegiatan penelitian. 3. Menjadi alat untuk menentukan klasifikasi tumbuhan baru. 4. Menjadi bahan baku pembuatan karya seni. Jenis-jenis herbarium. Berdasarkan cara pembuatannya, herbarium dibedakan menjadi herbarium kering dan herbarium basah. Berkat kemajuan teknologi, saat ini sebagian koleksi herbarium sudah disimpan dalam bentuk foto digital sehingga dikenal dengan istilah herbarium digital. Herbarium kering. Herbarium kering dibuat dengan beberapa cara, diantaranya dengan mengepres spesimen menggunakan benda berat, menguburnya dengan pasir, atau menambah bahan kimia seperti gel silika. Kebanyakan herbarium dibuat dalam bentuk kering karena pengerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih tahan lama. Herbarium basah. Tidak semua spesimen cukup baik untuk diawetkan dalam bentuk kering. Bahan-bahan yang tebal, berair, dan lembek seperti buah atau jamur biasanya diawetkan dalam bentuk basah menjadi herbarium basah. Caranya dengan menggunakan cairan kimia seperti spiritus dan gliserin. Herbarium basah biasanya disimpan di dalam wadah kaca transparan yang ditutup rapat. Herbarium digital. Herbarium digital adalah salinan atau hasil pindai dari herbarium asli. Setelah diproses dengan pemindai, hasil pemindaian disimpan di komputer. Berkat internet, koleksi herbarium di sebuah museum botani dapat dilihat umum melalui koleksi herbarium digital. Alat dan bahan untuk membuat herbarium. Alat yaitu kertas F4, solatip, pena, gunting, dan buku tebal. Bahannya tanaman Sporobulus diander, alkohol 70%, air bersih, dan tisu. Spesimen yang dijadikan herbarium adalah gulma rumputan yang bernama latin Sporobulus diander dan bernama lokal Jukut nyenyerean. Termasuk dalam famili Gramineae atau Poaceae, merupakan rumput tahunan yang berumpun lebat dengan tinggi 15-75 cm, batang bulat dan agak pipih, daunnya sempit meruncing, tumbuh dari dasar batang, dan memiliki bunga yang terkumpul pada malai terminal yang bercabang-cabang, malai berwujud bulat telur. Perakaran tidak dalam tetapi lebat dan kuat mencengkram tanah. Cara membuat herbarium. Pertama, mencari spesimen. Setelah menemukan spesimen, cabut tumbuhan tersebut. Mencuci bagian akar dengan mencelupkannya ke dalam air. Menyiapkan alat dan bahan untuk memulai pembuatan herbarium kering. Ambil tanaman yang sudah dicuci akarnya, kemudian keringkan menggunakan tisu kering. Ambil alkohol 70% dan tanaman yang sudah dikeringkan, kemudian semprot bagian tanaman dengan alkohol secara merata. Letakkan tanaman yang sudah disemprot alkohol di atas kertas. Ambil kertas yang lain untuk menutup spesimen tersebut. Letakkan spesimen herbarium di atas tumpukan buku dengan cara ditumpuk dengan buku yang lain.
Lakukan pengecekan rutin selama beberapa kali untuk memastikan keadaan herbarium. Setelah 3 minggu kemudian, lihat keadaan herbarium. Nah, ini keadaan herbarium Sporobulus diander yang saya simpan setelah 3 minggu. Keadaannya daun sudah mengering dan beberapa daun masih hijau namun sudah mengering karena kadar airnya sudah menyusut. Selanjutnya, herbarium dapat dilaminating dan tidak lupa diberi label etiket.